Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda dalam kesempatan program live interaktif Fikih Ibadah yang insya Allah akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhallahu Ta'ala. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di saat Semoga antum juga. Alhamdulillah, insyaallah ana sehat, Ustaz. Di saat para mahasiswa lagi liburan, Ustaz, apakah dosen juga seperti itu, Ustaz? Ya, ketika mahasiswa libur panjang, kami liburnya 1 pekan saja. Libur 1 pekan. 1 pekan saja, dan itu sudah berlalu. Maka kami sudah kembali ke aktivitas semula. Masya Allah. Koreksi, kemudian juga mempersiapkan tahun akademik yang baru. Tahun akademik yang baru, Ya. Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikum barakallah. Alhamdulillah. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kami sapa pula para pemirsa atau para pendengar yang tergabung, yang telah para pendengar radio yang merilai acara ini, yang tergabung pada Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, RTVC. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan terakhir Radio Dai Tengaran. Alhamdulillah, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab yang kami buka, insya Allah kami buka pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhallahu Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa kita sudah memasuki awal bulan Muharram, dan itu berarti bahwasanya kita masih berada di salah satu musim ibadah yang panjang, yakni berturut-turutnya 3 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian yang terakhir adalah Muharram. Kalau kita sudah melewati bulan Muharram, maka kita baru akan berjumpa lagi dengan bulan haram berikutnya nanti ketika bulan Rajab menyapa kita. Maka karena ini adalah salah satu musim ibadah yang agung, hendaknya kita mengagungkan bulan Muharram ini, memperbanyak ibadah di dalamnya, dan meninggalkan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ingin mengingatkan bahwasanya salah satu ibadah khusus yang disyariatkan untuk bulan Muharram ini adalah puasa Asyura, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Dan puasa hari Asyura itu, aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ini adalah sebuah keutamaan yang besar yang hendaknya seorang muslim berusaha untuk meraihnya dengan ibadah sederhana berupa ibadah 1 hari saja, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram, dan lebih baik lagi kalau diawali dengan puasa Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 Muharram, dan itu juga diniatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan. Hanya saja Nabi Muhammad SAW
tidak sempat melakukan puasa tanggal 9 Muharram ini karena beliau sudah wafat terlebih dahulu. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW paling tahari untuk mengerjakan puasa Ashura ini dibandingkan puasa-puasa sunnah yang lain. Dan maksud tahari di sini artinya adalah sengaja berpuasa pada hari itu, menandai dan menunggu-nunggu harinya, sehingga beliau tidak kelewatan dan berusaha untuk menjalankan puasa Ashura ini dan menjaganya lebih dari penjagaan beliau terhadap puasa-puasa sunnah yang lain. Maka kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW hendaknya bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam ibadah khusus yang disyariatkan di bulan Muharram ini. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiikum Ustaz wa jazakallahu khairan atas nasihat pembukanya. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita membuka kesempatan bagi Anda untuk dapat bertanya secara langsung dan mendulang berbagai faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kami membuka pintu pertanyaan selebar-lebarnya kepada Anda pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada di nomor layanan 0331 544 6087. Kami ulangi bagi siapapun Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, maka kami buka pintu tersebut lebar-lebar di nomor layanan 0331 544 6087. Dan Anda juga bisa bertanya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama dari Umudean di Riau, Kota Pekanbaru. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk puasa wabarakatuh. Ayyamul Bid tiap bulannya, bisakah dikerjakan tanggal berapa aja? Dan bolehkah dikerjakan tidak berturut-turut harinya Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik. Ya, puasa Bid adalah puasa pada malam-malam putih. Bid itu artinya adalah putih, ya, jamak dari bayadha. Jadi bayadha artinya adalah putih, ini sifat yang muannats, ya. Kemudian jamaknya adalah bid. Maka bid artinya adalah malam-malam atau hari-hari yang putih. Maksudnya adalah malam-malam purnama karena malamnya putih dan terang jika dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya atau sesudahnya. Maka yang dimaksud dengan al-ayyamul bid adalah hari-hari tanggal 13, 14 dan 15 dari setiap bulan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ayyamul bid. Dan puasa ayyamul bid adalah waktu terbaik untuk menjalankan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mencontohkan dan menganjurkan, bahkan mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjaga puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, puasa 3 hari 1 bulan ini bisa dikerjakan di mana saja, di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut, tapi waktu terbaiknya adalah pada malam-malam purnama atau ayyamul bid, yakni pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan qamariyah, setiap bulan hijriyahnya. Maka itu yang terbaik. Namun kalau kita tidak bisa menjaga puasa 3 hari dalam 1 bulan di malam-malam purnama, kita boleh mengerjakannya di awal bulan atau di akhir bulan, boleh berturut-turut dan boleh juga terpisah-pisah. Apapun yang kita lakukan maka berarti insya Allah kita sudah memenuhi anjuran Rasulullah SAW untuk berpuasa paling tidak 3 hari dalam 1 bulan. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Berlanjut kami bacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami dari Sukoharjo, Jawa Tengah Ustaz.
Ini ada saudara Aditya Kurniawan bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya, apakah mimpi basah di siang bolong membatalkan puasa? Yang kedua, pertanyaan titipan, apakah minum obat penunda haid pada saat jadwalnya haid membatalkan puasa? Dan yang ketiga, sering mandi, apakah biar tidak gerah, apakah membatalkan puasa? Barakallahu fiikum, Ustaz. Baik. Ya, ini 3 pertanyaan tentang puasa semuanya ya. Yang pertama adalah apakah Mimpi basah ya? Apakah mimpi basah membatalkan puasa kita? Jawabannya tidak, karena mimpi basah itu di luar kuasa kita. Nah, jadi yang membatalkan puasa adalah berhubungan intim ya, atau melakukan hubungan yang tidak sampai tingkat jima, ya hanya hubungan-hubungan awal atau foreplay atau yang semacamnya yang tidak sampai level jima, namun menyebabkan keluar mani. Ya, itu adalah yang membatalkan puasa. Jadi untuk mimpi basah ini memang keluar mani, dan keluarnya mani adalah simpul hukum yang dipakai oleh para ulama untuk menentukan apakah hubungan itu membatalkan puasa atau tidak. Namun karena mimpi basah ini di luar kuasa kita, maka para ulama mengatakan bahwasanya ini tidak membatalkan puasa kita. Jadi yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang disengaja, yang sampai pada level keluar mani. Ya, adapun kalau tidak sampai keluar mani atau hanya keluar madhi saja tapi mani tidak keluar, maka menurut jumhur al-fuqaha maka itu tidak membatalkan puasa kita. Nah, jadi mimpi basah meskipun keluar mani, tapi karena ini di luar kontrol kita, di luar kuasa kita, kita yang misalnya tidur di siang hari kemudian tiba-tiba setelah bangun mendapati mani keluar, maka ini berarti di luar kuasa kita dan itu tidak membatalkan puasa kita. Alhamdulillah. Ada pertanyaan kedua, Ustaz, apakah meminum obat penunda haid itu membatalkan puasa, Ustaz? Nah, ini perlu kita tahrir ya, perlu kita pilah dulu ini. Kalau orang minum obat ya ketika dia tengah berpuasa, tentunya ini membatalkan ya, karena obat itu seperti makanan ya. Obat seperti makanan dan minuman yang kalau kita telan dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa kita. Tapi barangkali bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud dalam pertanyaan barangkali adalah ada seseorang yang meminum obat penunda haid. Jadi minumnya ini bukan dalam kondisi puasa, berarti mungkin di malam hari ya. Barangkali di malam hari atau sebelum bulan Ramadan masuk. Bulan Ramadan. Dengan maksud agar nanti ketika Ramadan tiba, maka haidnya tidak keluar, darah haid tidak keluar, dan bisa berpuasa secara sehingga dia bisa berpuasa secara penuh misalnya ya. Maka ini adalah sebuah maslahat yang oleh para ulama kontemporer ya difatwakan boleh ya. Jadi berobat adalah sesuatu yang dibolehkan ya, minum obat adalah sesuatu yang mubah, dan kalau minum obat itu dimaksudkan untuk mewujudkan maslahat syar'iyah, maslahat ibadah seperti agar bisa berpuasa penuh atau agar bisa menjalankan umrah dengan lebih sempurna ya. Ini juga banyak ditanyakan ketika orang sedang melakukan perjalanan umrah. Maka para ulama kontemporer mengatakan hal itu boleh. Ya, tentu dengan catatan ada rekomendasi dari dokter bahwasanya minum obat seperti ini tidak membahayakan kesehatan seseorang. Jika dokter mengatakan tidak apa-apa, maka boleh bagi seorang muslimah untuk meminum obat penunda haid untuk maslahat ibadah seperti ingin berpuasa penuh di bulan Ramadan atau ingin bisa menjalankan umrohnya dengan lebih tuntas dan lebih sempurna. Nah, cuma ketika seseorang sudah minum obat, belum tentu obat itu berhasil, belum tentu berhasil mewujudkan apa yang dia harapkan. Kadang-kadang darah haid tetap keluar, kadang-kadang keluar tapi mungkin tidak sederas biasanya. Nah, maka kalau seandainya darah tetap keluar, maka berarti tetap kita hukumi sebagai darah haid. Ya, adapun kalau berhasil menunda ya sehingga
pada hari-hari yang dimaksudkan itu darah tidak keluar, maka berarti dia bukan seorang wanita haid. Ya, meskipun pada hari-hari sebelumnya, pada bulan-bulan sebelumnya, di hari itu misalnya dia selalu haid misalnya. Nah, berarti ketika darah tidak keluar, maka berarti dia tidak haid, dia dihukumi tidak haid, maka dia boleh untuk tetap menjalankan sholat dan puasanya. Barometer seorang wanita terkena haid itu di saat darahnya keluar, Ustaz. Darah keluar. Jadi simpul hukumnya adalah darah yang keluar Darah yang tadi. keluar. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Adapun pertanyaan ketiga tadi, di saat seseorang puasa, Ustaz, dia berusaha untuk menyegarkan dirinya dengan mandi. Apakah itu membatalkan puasa, Ustaz? Ya, tidak masalah karena mandi adalah sesuatu yang tidak membuat misalnya air tertelan atau yang semacamnya, hanya sekedar menyegarkan badan. Mungkin dengan menyegarkan badan kita juga bisa lebih rajin beribadah, lebih kuat puasanya, ya lebih nyaman dalam berpuasa. Maka tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya mandi itu membatalkan puasa. Maka kalau pertanyaannya apakah beberapa kali mandi dalam sehari membatalkan puasa, jawabannya tidak. Tidak membatalkan. Dan hukum segala sesuatu itu biasanya tidak membatalkan puasa kecuali kalau ada dalilnya. Nah, kita tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan bahwasanya mandi atau mandi berkali-kali saat berpuasa itu membatalkan puasa, maka berarti perkara ini tetap pada hukum asal. Ya. Kita hukumi dia tidak membatalkan puasa kita. Walhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Semoga penanya dapat mengambil banyak faedah dari pertanyaan tadi. Baik, adapun selanjutnya datang dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dari saudara Yusro. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah ada iqomah untuk sholat mayit atau ada ritual seperti di daerah saya sebelum sholat dimulai ada yang mengucapkan lafaz seperti ini: As-salatu ala mayyiti hadir, as-salatu mayyiti hadir, as-salatu mayyiti hadir, rahimakumullah, la ilaha illallah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ya, baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang menunjukkan semangat umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, ya, berusaha mengecek introspeksi apakah ibadah-ibadahnya sesuai dengan tuntunan, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau belum. Jika belum sesuai, maka kita berusaha belajar lagi, ya, menggali khazanah sunnah dan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian kita pahami lalu kita amalkan. Ya, dan Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan ada azan dan iqamat untuk sholat jenazah. Ya, beliau tidak sekali dua kali menyolatkan jenazah, ya, tapi tidak diriwayatkan bahwasanya beliau mensyariatkan azan dan iqamah. Demikian juga dengan sholat Id, ya, Nabi Muhammad SAW juga tidak mensyariatkan azan dan iqamah di situ. Berbeda dengan sholat fardu, kemudian sholat Jumat. Ini adalah sholat-sholat yang Nabi mencontohkan ada azan dan iqamat di situ. Bahkan memerintahkan azan dan iqamat pada waktu-waktu tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ada sholat-sholat yang disyariatkan azan dan iqamat, dan ada juga sholat-sholat yang tidak disyariatkan ada azan dan iqamat di situ. Nah, maka karena ini adalah bab ibadah dan hukum dasar ibadah itu adalah tidak boleh kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kebolehannya, baik dengan perintah dari Rasulullah SAW atau beliau mencontohkan atau beliau membolehkan, maka kita harus berhati-hati, ya. Jangan sampai menjalankan ibadah yang tidak ada dasarnya atau landasannya atau contohnya dari Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa jatuh dalam perkara-perkara baru dalam agama yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada syariat adzan dan iqamah untuk sholat jenazah. Adapun ucapan yang disampaikan tadi, ya, ini bukan bagian dari sholat jenazah, tapi dia adalah bagian dari informasi yang disampaikan atau panggilan yang disampaikan kepada para pelayat, kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah duka, ya, bahwasanya sholat jenazah akan diadakan. Jadi ini panggilan, ya, mirip dengan
Apa yang disampaikan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena Makkah adalah ibu kota provinsi, Madinah juga adalah ibu kota provinsi, sehingga sering sekali kita mendengar ada sholat jenazah di dua masjid ini. Maka setelah sholat fardu, biasanya kita mendengar ada as-salatu alal mayyit. Ya, ayo kita sholat, menyolatkan jenazah. Athabakumullah. Ya. Semoga Allah memberikan pahala kepada kalian yang bergabung dalam sholat jenazah ini. Jadi mirip seperti itu. Ini adalah bukan bagian dari sholat, ini bukan bagian dari ibadah, tapi dia adalah panggilan ya, agar yang menyolatkan semakin banyak. Karena bisa jadi ada orang-orang yang tidak tahu kalau akan ada sholat jenazah. Maka ini bukan bagian dari ibadah, dia adalah sesuatu yang dilakukan karena kebutuhan. Ya, ini sifatnya informasi, ini adat, maka tidak masalah kita menyampaikan hal seperti itu sebagai informasi kepada masyarakat. Sebagaimana juga para ulama membolehkan ya untuk menyampaikan kabar lelayu atau kabar kematian ya kepada tetangga-tetangga di sekitar kita yang diharapkan mereka bisa untuk menyolatkan jenazah yang baru saja wafat ya. Maka ini semuanya dibolehkan, dan saya tidak mengetahui ada ulama yang mengingkari hal itu baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi maupun di masyarakat kita. Maka alhamdulillah untuk yang kedua ini tidak masalah kita mengucapkannya, karena itu bukan bagian dari sholat, tapi dia adalah bagian dari adat dan informasi yang disampaikan agar semakin banyak orang yang menyolatkan jenazah. Barakallahu fiikum Ustaz. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa itu adalah informasi, bukan bagian dari ibadah itu sendiri Ustaz ya. Nanti sholat jenazahnya yang kita kenal ya, mulai dari niat, kemudian ada 4 takbir ya, dengan bacaannya pada masing-masing takbir. Nah itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah ya, sebagian besar masyarakat kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Taib, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Adapun para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengundang partisipasi Anda untuk dapat bertanya secara langsung dan memanfaatkan kesempatan kali ini untuk bisa bertanya terkait dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin memanfaatkan kesempatan spesial ini untuk dapat bisa bertanya secara langsung dengan guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizallahu Ta'ala, dapat menghubungi layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Anda juga bisa bertanya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, pemirsa Fatwa TV dan dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami Ustaz. Dari Didit, saudara Didit di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harus mandi junub apabila berhubungan dengan istri tapi tidak sampai mengeluarkan sperma? Syukron atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika hubungan suami istri itu sudah mencapai derajat jima. Ya, jima artinya adalah bersenggama. Ya, bersenggama dalam arti sudah bertemu dua alat kelamin. Nah, ini yang disebutkan atau digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW secara kinayah dengan sabda beliau, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' waltaqal khitanu bil khitan faqad wajabal ghusl." Jika seorang suami sudah duduk di 4 anggota istrinya, ya, 4 anggota istrinya, ini maksudnya adalah 2 tangan dan 2 kaki. Jadi sudah bersenggama dan
iltaqal khitanu bil khitan, dua alat kelamin sudah bertemu, maka sudah ada kewajiban untuk mandi junub. Dalam sebagian riwayat disebutkan wa illam yungzil, ditegaskan lagi meskipun tidak keluar mani. Ya, jadi dengan demikian jelas ini adalah sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya kalau senggama sudah terjadi, kemudian dua alat kelamin sudah bertemu, maka itu sudah mewajibkan mandi, meskipun tidak ada mani yang keluar. Ya, meskipun tidak ada mani yang keluar. Dan ini menghapuskan hukum yang lama yang diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya sesungguhnya mandi itu jika air mani keluar. Ini adalah hukum yang lama yang sempat berlaku pada awal Islam. Kemudian hukum ini mansukh atau dihapuskan. Apa yang menghapuskan? Yang menghapuskan adalah hadis yang pertama tadi. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' waltaqa al-khitanu bil khitan faqad wajaba al-ghuslu wa in lam yunzil." Jika seorang pria sudah duduk di 4 anggota istrinya, kemudian 2 kelamin sudah bertemu, maka telah wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Nah, jadi ini penting untuk dipahami oleh umat Islam ya. Batasannya mana yang mewajibkan mandi wajib dan mana yang tidak. Jadi bisa kita simpulkan kalau keluar mani jelas harus mandi. Jelas harus mandi ya. Kalau sudah terjadi senggama tapi tidak keluar mani, maka berarti sudah mandi juga, sudah wajib mandi juga. Ya. Yang tidak wajib mandi adalah yang tidak sampai level itu, yang hanya sekedar bercumbu, ya, sekedar bercumbu dengan mencium atau memegang, yang tidak sampai terjadi senggama, yaitu ketemunya 2 alat kelamin. Ya, maka itu yang tidak sampai mewajibkan mandi, meskipun keluar madhi. Ya, sekedar keluar madhi, jika keluar madhi maka belum mewajibkan mandi. Ya. Nah, jadi itulah kesimpulan hukumnya, bisa kita klasifikasi kepada beberapa kondisi. Yang 2 mewajibkan mandi, yang 1 yang tidak mewajibkan mandi. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pendengar dan pemirsa kita sekalian. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah telah tersambung dengan kita di studio Fatwa TV dari Umu Yodi di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umu Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan untuk pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini pertanyaannya Ustaz. Ada teman anak itu petugas pemadam kebakaran. Dulu di samping kantor itu ada masjid yang biasa mereka pakai untuk sholat Jumat. Beberapa waktu yang lalu itu masjid itu dibongkar dan diganti dengan bangunan lain. Di sana cuma ada musola, Ustadz. Kalau seandainya mereka harus sholat Jumat ke masjid yang lain itu cukup jauh. Sementara kondisinya mereka harus tetap standby karena kondisi pekerjaan mereka ketika dapat panggilan dalam waktu sekian mereka harus sudah berada di TKP. Apakah boleh mereka sholat Jumat saja di musola itu dengan grup mereka supaya mereka bisa tetap standby dan memenuhi kewajiban mereka di pekerjaan dan di agama, Ustaz. Begitu Ustaz pertanyaannya. Insyaallah, jazakallah khairan Umu Yodi dari Riau Pekanbaru. Ya, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam beberapa sisi pertanyaan ini. Di antaranya adalah tentang berapa jumlah minimal yang mewajibkan umat Islam untuk sholat Jumat. Ada yang berpendapat 12, ada yang berpendapat 40, ya. Tapi sebenarnya tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan batasan ini.
Maka beberapa ulama mengatakan bahwasanya tidak masalah sholat Jumat dengan jamaah 3 atau 4 orang saja. Jadi nanti ada yang khutbah, kemudian ada yang imami, yang lain menjadi pendengar dan menjadi jamaah sholat. Maka yang seperti itu sudah cukup, ya. Dan sholat Jumatnya sah. Ini adalah pendapat yang lebih kuat, Wallahu ta'ala alam, yang saya pribadi cenderung kepadanya. Kemudian sisi lain adalah bahwasanya orang yang sholat itu, orang yang mukim, ya, mereka wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Ya, bahkan orang yang tinggal ya bersama 3 orang, 4 orang, kalau dia tidak bisa datang ke kota atau desa yang lebih luas, maka cukup bagi mereka untuk sholat di sekitar rumah mereka atau di musola mereka. Misalnya ada 2 rumah, 3 rumah yang dihuni oleh 3 atau 4 atau 5 orang pria, maka mereka boleh untuk mengerjakan sholat Jumat mereka di musola rumah mereka tanpa harus datang ke masjid kampung atau masjid kota. Ya, ini juga ada khilaf di antara para ulama tentangnya, tapi itulah yang lebih kuat, wallahu taala a'lam, ya. Jadi dengan demikian, berdasarkan 2 permasalahan yang saya sebutkan tadi, berarti untuk menjawab pertanyaan Ummu Yodi di Pekanbaru, kita mengatakan bahwasanya boleh bagi para karyawan di pemadam kebakaran tadi, ya, yang harus standby di kantor mereka dan harus siap-siap dan tidak boleh terlalu jauh dari kantor. Mereka boleh untuk mengerjakan sholat Jumat di musola kantor mereka atau musola yang dekat kantor mereka, dan sholat Jumat mereka sah biidznillah ta'ala, dan itu termasuk ketakwaan dan pengagungan mereka untuk syiar sholat Jumat yang memang tidak boleh kita tinggalkan kecuali karena uzur, ya. Jadi silahkan sholat di tempat terdekat dengan Anda dan tidak harus berupa masjid yang besar. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa rukun yang memang seseorang dan sekumpulan teman-temannya diperbolehkan untuk sholat Jumat saja. Iya, betul. Jadi memang yang terbaik adalah sholat di masjid yang besar, ya, atau masjid kampung. Ya. Tapi kalau itu tidak memungkinkan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka jika mereka memilih sholat di tempat yang lebih kecil, ya, di musola yang dekat dengan kantor mereka, karena mereka memang tidak boleh jauh-jauh, karena ini bisa dikatakan genting, ya. Mereka harus standby kapanpun, ya, nggak boleh terlalu jauh sehingga bisa memenuhi panggilan untuk menyelamatkan warga. Maka jika mereka harus sholat di tempat seperti itu, maka itu boleh dan sholat mereka sah, alhamdulillah. Dan satu lagi, menggugurkan kewajiban Jumat juga. Karena sah, maka berarti menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Jadi mereka sudah terhitung mengerjakan sholat Jumat dengan sempurna, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Ini kabar gembira bagi para pejuang pemadam kebakaran. Ya, mungkin pertanyaan ini tidak hanya di Pekanbaru, ya, mungkin di kota-kota lain juga akan muncul pertanyaan yang sama, karena kondisinya barangkali mereka semuanya tidak boleh untuk jauh-jauh dari kantor, ya. Masya Allah. Terkait juga bagaimana jikala nanti di saat mereka telah di pertengahan sholat Jumat mereka, di saat khutbah misalkan, lalu ada panggilan untuk memadamkan api, apakah mereka diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat atau khutbah itu? Boleh, karena itu kondisi darurat, ya, kondisi darurat, maka mereka wajib, bahkan bukan boleh saja, ya, mereka wajib karena ada nyawa yang harus diselamatkan, ada harta yang harus diselamatkan, ya. Jadi mereka harus menunaikan kewajiban mereka sebagai petugas negara dan karyawan di pemadam kebakaran. Mereka harus mendahulukan keselamatan jiwa dan juga harta. Adapun sholat Jumat ini karena ada uzur, maka nanti bisa dikerjakan dalam wujud sholat zuhur, ya, setelah mereka menyelesaikan tugas mereka. Alhamdulillah, ya. Ya, bahkan ada fatwa dari para ulama kontemporer, ya, jika seseorang itu tidak bisa meninggalkan pos jaganya ketika yang mereka jaga adalah objek vital. Berarti ini bisa tidak hanya pemadam kebakaran saja, bisa polisi, dikiaskan. tentara, Betul. Yang objek-objek vital seperti itu istilahnya, ya. Jadi mereka bahkan boleh untuk sesekali tidak sholat Jumat. Jika memang harus ada yang jaga, ya, maka
boleh misalnya sebagian besar sholat Jumat, tapi tetap harus ada yang jaga di situ. Nah, yang harus jaga ini maka dia punya uzur untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Hanya saja fatwa para ulama ini hendaknya gantian, agar jangan sampai ada satu orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Ya, meskipun dia punya uzur sebenarnya, tapi alangkah baiknya kalau jangan sampai ada orang yang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, sehingga nanti hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disebutkan dalam hadis ancaman tentang mereka yang meninggalkan. Ada hadis terkait dengan orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dikhawatirkan Allah akan tutup hatinya. Ya. Tapi ini tentunya untuk orang yang tidak punya uzur, yang sengaja. Ya. Nah ini orang ini punya uzur sebenarnya, tapi meskipun begitu para ulama menasihatkan jangan 3 kali berturut-turut, usahakan gantian. Jadi kalau yang jaga pekan ini adalah si A, usahakan yang pekan besoknya B, kemudian C dan seterusnya, sehingga tidak ada yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut meskipun dengan uzur. Ya, ini menunjukkan kehati-hatian para ulama kita dalam memberikan fatwa, ya, dan menjaga ibadah dan agama umat Islam yang merupakan tanggung jawab mereka. Masya Allah. Ya. Karena biasanya juga kita lihat di Mekah pun seperti itu, Ustaz, ya, para askar yang menjaga. Iya, betul, ada askar. Kalau askar yang sering kita lihat biasanya kan tentang sholat fardu atau sholat tarawih. Yang ini levelnya lebih ringan lah, gitu, lebih ringan. Kalau sholat Jumat kan memang sesuatu yang fardu ain, ya, atas setiap Muslim, ya, atas setiap Muslim. Bahkan kesempatannya hanya 1 kali dalam 1 pekan. Dalam itu 1 ya? pekan, dan merupakan Id mingguan umat Islam. Ya. Jadi ada kehati-hatian yang berlebih untuk sholat Jumat ini. Barakallahu fiik. Barakallahu, Ustaz. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang untuk Anda dimanapun Anda berada, partisipasinya untuk dapat bertanya secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhullah Ta'ala di nomor layanan 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk dapat bertanya terkait dengan ibadah, dapat menelpon di layanan kami di 0331 544 6087. Baik, kami lanjutkan untuk pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi, Ustaz. Dari Saudara Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istinja atau cebok hanya dengan air tanpa sabun? Karena pernah suatu kali saya di toilet musola waktu safar, tidak ada sabunnya, jadi terpaksa hanya dengan air, dan ketika selesai dan mencuci tangan saya yang digunakan beristinja masih beraroma, sudah dicuci dengan air. Namun saya tetap melanjutkan wudhu dan lalu sholat. Apakah saya masih dalam kondisi najis ataukah suci pada saat sholat tersebut meskipun tangan saya masih didapati aroma akibat beristinja sabun? Ya, baik. Yang wajib untuk kita bersihkan adalah zat najis, ya, zatnya najis serta sifat-sifatnya. Jadi zat najis berupa benda, ya, bendanya itu harus hilang, ya, kemudian sifat-sifatnya berupa bau, warna, ya, bekasnya sebisa mungkin kita hilangkan. Nah, jika itu sudah terjadi maka berarti kita sudah menyelesaikan izalatun najasah kita. Ya, jadi kita ini sedang berbicara tentang izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Ya, karena toharoh itu ada 2 macam. Ada toharoh yang berupa izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang kedua adalah raf'ul hadath, mengangkat hadath. Jadi istinja itu termasuk yang pertama. Nah, tapi yang pertama ini adalah syarat untuk kemudian kita berpindah ke yang kedua. Ya. Jadi izalatun najasah dulu, kita hilangkan najisnya dulu, baru kemudian kita mengangkat hadath. Karena ketika seseorang buang air besar, ini pertanyaannya kan tentang buang air besar. Air besar. Dia punya 2 kewajiban di sini. Ya, yang pertama adalah menghilangkan najisnya dulu. Zatnya itu, Ustaz. Yaitu tinjanya itu dihilangkan dari dubur kita yang merupakan tempat keluarnya najis ini.
dibersihkan. Ya, dan adanya air yang adanya bau tadi ya, adanya bau yang tertinggal ini tidak berarti bahwasanya kita belum menghilangkan najis. Ya, karena kadang-kadang ada najis yang kesulitan untuk kita. Ya, karena memang barangkali sudah kering ya. Atau bisa jadi karena keterbatasan air ya. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya. Maka kita mengenal selain istinja ada juga istijmar. Nah, istijmar ini kan Dengan batu itu saja. cebok dengan batu ya, atau yang semacamnya berupa tisu atau daun atau yang semacamnya ya. Ini para ulama mengatakan bahwa ini tidak menghilangkan najis secara tuntas. Tidak setuntas air, tapi itu dianggap cukup oleh Rasulullah SAW. Maka yang tersisa itu dimaafkan ya, dimaafkan ya. Maka sama juga dengan yang disebutkan di pertanyaan, maka bau yang tersisa ini barangkali karena memang ada model kotoran yang lebih sulit untuk dihilangkan, ya maka bersihkan sebisa mungkin. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan saat cebok masih kedapatan bau ketika dia mau berwudu, maka itu dibersihkan lagi. Ya. Sebisa mungkin, ya. Yang paling mudah adalah dengan sabun. Kalau dengan sabun, masya Allah bisa cepat. Ya. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa kita adakan, ya. Mungkin kita sedang tidak di rumah, sedang di hutan atau di kebun atau yang semacamnya, kita berusaha semampu kita. Nah, maka kalau itu sudah kita lakukan, maka tidak masalah kemudian kita berpindah ke wudunya. Dengan demikian, setelah itu wudu kita akan sah dan sholat kita pun akan sah. Nah, jadi dengan begitu kita sudah menggabungkan antara izalatun najasah, menghilangkan najis, dan raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadath. Dan dengan begitu kita setelah itu boleh untuk mengerjakan sholat, karena saat sholat kita disyariatkan harus bersih dari najis dan juga bebas dari hadath. Ya, jadi insya Allah yang disebutkan di pertanyaan sudah cukup ya untuk memulai sholat dengan memenuhi syarat-syaratnya. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Adapun pertanyaan selanjutnya datang dari Tangerang, Banten, dari saudara Bayu Pratama Dinata. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum Ustaz, ingin bertanya apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin masbuk dengan dua orang yang safnya sejajar di saat posisi tahiyat awal. Jadi jamaah ini berdua di posisi tahiyat awal. Apakah kita langsung gabung ke shaf atau nunggu mereka bangkit dulu Ustaz? Jazakallah khairan. Ketika ada dua orang yang sedang sholat berjamaah ya dengan sejajar, berarti ini dua orang ya, dua orang, dan itulah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau sholat bersama Ibnu Abbas, kemudian juga beliau sholat bersama Jabir bin Abdullah, ya beliau sholatnya sejajar, maka ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat bersama Jabir bin Abdullah, kemudian datanglah Jabir bin Samurah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau mendorong keduanya. Jabir bin Samurah kemudian sholat di sebelah kiri Rasulullah SAW. Ya, maka karena sekarang sudah menjadi 3 orang dan sunnahnya adalah imam di depan, makmum di belakang, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW mendorong Jabirain, yaitu 2 Jabir, Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Samurah, untuk ke belakang dan sholat di belakang beliau. Maka ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk posisi sholat 3 orang, ya, berjamaah 3 orang. Ya, jadi pertanyaan ini akan kita kembalikan kepada hadis ini. Ya, jadi kalau nanti jamaahnya menjadi 3 orang, berarti sunnahnya berubah. Dari sejajar maka akan menjadi imam di depan, 2 makmum di belakang. Nah, ini tentunya juga hal yang sudah umum kita praktekkan di Indonesia. Tapi tidak masalah kita menegaskannya dan menyebutkan dasarnya apa. Seperti ini. Jadi ini sunnahnya. Jadi format sholatnya nanti akan berubah menjadi imam di depan, 2 makmum di belakang imam. Tapi pertanyaannya adalah kapan si makmum orang ketiga ini akan masuk ke dalam sholat? Ya tentunya
jika kedua orang yang sudah sholat dahulu tidak tahu akan masuknya jamaah ketiga, berarti kita butuh untuk memberikan isyarat. Bagaimana agar mereka tahu bahwasanya ini saya orang ketiga datang. Ingin ikut dengan jemaah seperti itu. Nah, ini bukan bagian dari ibadah. Ini seperti yang tadi pertanyaan pertama tadi, ini adalah informasi, menyampaikan pesan ya. Ini jangan kemudian dikatakan, oh kalau menepuk pundaknya nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu bukan bagian dari ibadah. Ini adalah bagian dari informasi, kebutuhan, sesuatu yang kita lakukan agar kita bisa mewujudkan maslahat ibadah. Ya. Nah, agar sholat jamaah itu kan semakin banyak jamaahnya semakin bagus, Semakin banyak pahala. semakin utama, semakin banyak pahala. Nah, maka kita bagaimana cara kita agar bisa memberitahu mereka? Caranya bisa dengan berdehem kalau itu dipahami ya, mendehem, atau bisa juga dengan kata-kata misalnya, Pak saya gabung misalnya, saya mau gabung sholat, mohon izin saya gabung sholat. Atau yang lebih umum adalah dengan menepuk pundak, ya, menepuk pundak makmum. Biasanya kalau makmum kita tepuk pundaknya, maka dia tahu bahwasanya akan ada jamaah yang bergabung, maka dia akan mundur secara otomatis. Nah, jadi kita butuh sarana atau metode agar mereka tahu bahwasanya kita ingin bergabung sholat. Nah, jadi caranya ini nggak dijelaskan secara spesifik oleh Rasulullah SAW, maka boleh cara apa saja, apakah dengan berdeham atau dengan berbicara atau dengan menepuk pundak, ini semuanya boleh. Nah, jadi kemudian lanjut ke kapan? Ketika posisi mereka sedang duduk, maka mungkin yang lebih baik, yang lebih mudah ya, agar tidak merepotkan adalah menunggu mereka bangun dahulu. Ya. Menunggu mereka bangun dahulu, sehingga ketika ketika keduanya sudah bangun, maka si makmum akan segera mundur ke belakang. Nah, kemudian dia masuk di situ. Ini yang mungkin lebih mudah, lebih praktis, tidak membuat orang keki, ya, gitu, atau berpikir mengganggu kekhusyuan dia. Gitu. Tapi boleh juga kita tepuk dulu, ya, kita tepuk dulu sebagai informasi. Kemudian kita masuk sholat agar kita bisa mendapati tahiyat. Karena dengan begitu kita mendapatkan pahala tambahan. Ya. Karena kita jangan berhitung matematis di sini. Saya kalau masuk ke tahiyat toh nggak dihitung sebagai rakaat juga, maka saya tunggu saja. Tidak. Semakin banyak kita masuk dalam sholat, semakin banyak kita sholat, semakin besar pahalanya. Ya, maka tidak masalah juga kalau kita misalnya memberikan isyarat saat mereka masih duduk, kemudian kita masuk takbiratul ihram dan kita ikut duduk meskipun masih di belakang ya. Dan nanti ketika sudah bangun baru si makmum yang pertama nanti akan mundur. Bisa seperti itu. Jadi memang dalam masalah sholat jamaah dan sholat secara umum ini kadang-kadang ada jawaban yang tidak hanya satu. Ini penting. Jadi ada yang namanya ikhtilafut tanawu, ya, perbedaan yang sifatnya adalah variatif atau variasi. Ya, ini banyak sekali ada dalam fikih ibadah. Maka jawabannya tidak satu. Tadi misalnya saat kita berbicara tentang bagaimana cara untuk memberitahu ya, menyampaikan pesan, ini jawabannya tidak satu. Bisa apa saja, yang penting pesan kita sampaikan. Tapi kita cari mana yang lebih baik, mana yang tidak mengganggu kekhusyuan. Itu yang penting. Dan mungkin yang difahami juga oleh masyarakat banyak, Ustaz ya. Betul. Atau kita pakai yang umum diterapkan di masyarakat. Misalnya kalau di masyarakat kita sering pakai tepuk pundak dan ini tidak bertentangan dengan syariat, ya kenapa tidak? Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa jawaban, tidak hanya satu. Ya. Maka ini juga untuk menjawab pertanyaan ini, kedua-duanya sebenarnya bisa, ya, tapi mungkin disesuaikan dengan kondisi dan mana yang tidak mengganggu, ya, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semoga Saudara Bayu Pratama Dinata dari Tangerang, Jawa Barat dapat memahami jawaban yang sangat menyeluruh dari Ustadz tadi, Masya Allah. Namun Ustadz, Ana juga melihat bagaimana seorang wanita di saat ingin bergabung dengan suatu jemaah, Ustadz. Laki-laki, Ustadz. Iya. Bagaimana caranya wanita? Apakah diperkenankan atau memang dilebih utamakan untuk dia sholat sendiri, Ustadz?
Ya, selagi tidak dikhawatirkan fitnah ya, terutama jika mereka adalah keluarga ya. Atau misalnya si wanita ini punya hubungan keluarga dengan salah satu jamaah. Betul. Nah, Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau sholat di rumahnya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik menceritakan Nabi sholat di depan, saya dan seorang anak yatim di belakang beliau. Wal ajuzu min waraina, kata beliau, dan si tua maksudnya nenek saya itu sholatnya di belakang. Jadi posisi ini oke, nggak ada masalah gitu. Jadi ini kan relatif dekat ya. Jadi Nabi di depan, Nabi tidak ada hubungan kerabat dengan si nenek ini. ya, Anas. Yang punya hubungan kerabat adalah si Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini tidak terjadi kekhawatiran fitnah, maka yang terbaik adalah sholat jamaah bersama-sama. Ini penting, akhi. Ini yang kita sayangkan ya di masjid-masjid yang dilewati musafirin. Ya. Kita sering melihat jamaah yang sendiri-sendiri sholatnya gitu. Ada yang di pojok kiri, pojok kanan Betul. sendiri-sendiri. Ustaz. Ini sebenarnya menunjukkan ya kurang pahamnya banyak umat Islam atau kurang semangatnya umat Islam untuk bisa mendapatkan pahala terbesar Masya Allah. sebanyak mungkin gitu. Meskipun sebenarnya boleh saja karena memang kondisinya musafir. Sholatnya musafir itu ya longgar lah. Kalau mereka tidak jamaah pun tidak apa-apa. Kewajiban jamaah sedang gugur atas mereka. Tapi seandainya memungkinkan dan kita barangkali sholat safar kita juga tidak terlalu buru-buru ya. Alangkah baiknya kalau kita berusaha untuk mengerjakan sholat jamaah dimanapun sampai ketika kita sedang safar. Ya, bahkan kalau misalnya yang memimpin jamaah adalah orang yang mungkin berbeda dengan kita secara pemikiran, secara beberapa praktik agama, tidak masalah. Jadi maslahat jamaah itu diutamakan. Nah ini yang saya praktekkan juga bersama teman-teman. Nggak perlu bikin jamaah sendiri. Betul. Jangan mengatakan saya ahlu sunnah yang sana enggak misalnya. Tidak perlu seperti itu. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya jamaah itu satu. Ya, jangan membuat jamaah kedua kecuali kalau terpaksa. Ya, kecuali kalau ada keperluannya, misalnya jamaah pertama sudah habis, ya masih ada beberapa orang yang terlambat, maka mereka boleh untuk mengerjakan sholat jamaah bersama-sama setelah itu. Melakukan jamaah kedua di masjid yang sama tapi karena keperluan. Tapi bukan berarti kita bermudah-mudah. Ya. Ini jamaah yang sana juga jamaah, sana jamaah. Ini yang tidak ingin dilihat oleh Rasulullah SAW di masjid umat Islam. Ya. Nah, maka, ini tadi kita sedang membahas pertanyaan yang mana ini tadi? Terkait dengan pertanyaan anak pribadi, Ustaz. Oh, tambahan ya. Tambahan, Ustaz, bahwa jika wanita ingin bergabung dengan satu Ya, jemaah baik. laki-laki. Berarti poinnya adalah selagi jamaah itu bisa dilakukan secara bersama-sama, tidak dikhawatirkan terjadi fitnah, maka yang terbaik adalah sholat berjamaah. Maka tidak masalah bagi seorang wanita untuk ketika dia misalnya masuknya terlambat dibandingkan yang lain, ya sudah tinggal masuk saja. Kalau wanita kan memang dia tidak akan bergabung dengan soft pria ya. Gitu. Jadi dia tidak perlu untuk menepuk pundak. Jadi dia tinggal berdiri di belakang saya sudah cukup. Tinggal berdiri lalu ikuti, Ustaz ya. Betul. Karena sholat jamaah itu kalau pria dan wanita maka tidak ada yang sejajar. Ya, tidak ada yang sejajar. Bahkan seorang wanita ketika dia bermakmum pada suaminya, maka posisi dia di belakang. Di belakang. Ya. Ya, maka inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW, akhiruhunna haitsu akharahunna Allah. Ya. Jadi posisikan mereka di belakang, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memposisikan mereka di belakang. Ya, ini sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan untuk merendahkan kaum wanita sama sekali, karena Islam adalah agama yang paling mengangkat para wanita. Insyaallah. Tapi ini sunnah untuk kebaikan bersama, untuk maslahat sholat. Nah, maka kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW ini dipakai berdalil oleh para ulama kita, jumhur ulama, yang mengatakan bahwasanya wanita tidak boleh untuk menjadi imam bagi pria. Bahkan untuk sejajar pun di satu saf itu tidak diperkenankan sebenarnya. Betul, sejajar pun tidak. Maka cara berdalilnya seperti itu. Sisi pendalilnya sejajar pun nggak pernah terjadi. Maka bagaimana mereka akan sholat di depan? Lawong ya, kalau orang Jawa mengatakan lawong sejajar saja tidak boleh. Ya, mereka sholatnya di belakang.
neneknya Anas bin Malik sholat di belakang. Ya, padahal yang di depan adalah cucu dia sendiri. Ya. Ya. Para istri Rasulullah ketika sholat bersama Nabi, mereka di belakang. Ya. Nah, jadi sejajar pun tidak, maka bagaimana mereka akan menjadi imam di depan. Dan ini pendalilan secara praktik dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditegaskan lagi oleh ijma' amali. Ya. Ijma' amali seperti dinukil oleh Syaukani, ya, kemudian juga oleh Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala, bahwasanya secara praktik, ya, selama 15 abad sejarah Islam itu nggak pernah ada disebutkan ada seorang wanita yang menjadi imam untuk kaum pria. Baru di abad kita inilah muncul orang-orang yang mengklaim pembaruan, tapi ini bukan pembaruan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ini justru malah menyelisihi ijma'nya para ulama, menyelisihi praktik umat Islam selama 15 abad, di mana muncul ada wanita yang tampil menjadi imam untuk kaum pria. Ya, ini dianggap keren oleh sebagian orang, tapi ini sebenarnya kalau di kacamata para ulama ini pendapat yang tidak bisa diterima. Ini menyelisihi praktik amali atau disebut juga ijma' amali dari para ulama kita dan umat Islam semuanya selama 15 abad sejarah umat Islam. Ya, maka kita harus hati-hati, ya, jangan merasa ujub dengan sedikit ilmu yang kita baca. Hendaknya kita senantiasa hati-hati, ya. Kita harus punya imam untuk setiap pendapat dan setiap praktek ibadah yang kita akan lakukan. Kita harus punya imam dalam arti contoh. Siapa ulama yang mendahului Anda dalam pendapat itu? Siapa ulama yang memahami seperti pemahaman Anda? Nah, kalau kita membiasakan diri dengan pola berpikir seperti ini, insya Allah kita akan semakin bagus ibadah kita dan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kalau kita melupakan prinsip ini, maka kita akan jatuh dalam pendapat-pendapat yang syadz, dalam pendapat-pendapat yang menyelisihi dan menabrak ijma' para ulama, dan itu adalah hal yang lucu sebenarnya dalam khazanah fikih Islam. Ya. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah, kami haturkan kembali jazakumullahu khairan atas untayan nasihat dan faidah-faidah baru yang kami dapatkan pada kesempatan kali ini Ustaz. Kapan Tasu'a dan kapan Asyura ini untuk pengingat bagi... Masya Allah, kita reminder Ustaz ya. Betul. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, ada sedikit reminder yang akan disampaikan oleh Ustadz. Ada informasinya? Masya Allah. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk dipin atau diagendakan. Taharinya Rasulullah SAW untuk puasa Asyura. Ya. Rasulullah sangat-sangat menandai Ustadz ya, menunggu-nunggu momentum ini. Jadi di besok hari insya Allah para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada dapat memulai puasa Tasu'a Ustaz ya. Insya Allah besok hari di hari Kamis puasa Tasu'a, lalu di hari Jumatnya kita melaksanakan puasa Asyura insya Allah di 10 Muharram. Taib, barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas partisipasi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Juga kami haturkan doa semoga dengan apa yang telah kita simak dan dengar membawakan diri kita atau ilmu kita yang kita dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa lagi tadi bahwasanya besok insya Allah kita akan melaksanakan puasa Tasu'a, dan pada lusa hari yang tepatnya pada hari Jumat insya Allah kita akan melaksanakan puasa Asyura. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga mengajak Anda untuk dapat saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Bisa mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.
Kami mengajak Anda untuk berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening yang aktif di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi bagi Anda yang telah menyimak program live interaktif fikih ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizallahu Ta'ala pada kesempatan kali ini. Dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita implementasikan dan kita ejawantahkan dalam keseharian kita, insyaallah. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kami haturkan kami haturkan semoga Allah mudahkan kita untuk selalu menimba ilmu melalui salah satu media Fatwa TV di live interaktif setiap harinya, insya Allah. Dan kami dari kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Kami tutup kesempatan kali ini atau program kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.